Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan eh, menghitung struktur rangka batang kemarin. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas berapa nilai yang terdapat sebagai gaya batang dalam satu contoh rangka, ya, rangka kuda-kuda. Eh, dari tabel itu kita lihat, ya, bagi dulu ya. Nah, seperti ini. Bulan sebelumnya didapatkan gaya batang 1 sampai dengan 13 dengan nilai seperti ini, dan si Alhamdulillah, dan sifatnya sebagai tarik ataukah sebagai batang tekan yang terkena tekan. Kita lihat eh, rangkanya seperti ini. Nah, ditabulasikan nilainya nilainya di kolom ini, ya. Kalau kita lihat, eh, nilai terbesar untuk tekan itu kayaknya 125 ini. Adapun nilai terbesar untuk tarik adalah sebesar 100. Nah, jadi yang akan kita ambil sampel untuk perhitungan gaya tarik adalah 100 nanti, dan gaya tekan 125, nilai yang paling besar. Baik, kita mulai. Eh, Batang tarik diberikan data soal, yaitu bahwa kelas mutu A, kayu yang digunakan kelasnya mutu A, dan kekuatannya E21. Kemudian asumsi faktor koreksi adalah untuk nilai faktor CM, faktor CT, CPT, dan CF sama-sama bernilai 1. Nilai 1 ini berarti tidak ada pengaruh, ya, tidak ada koreksi. Artinya dia berfungsi 100%, tidak ada pengurangan dari eh, data kekuatan yang disajikan di tabelnya. Kemudian kombinasi pembebanan adalah 1,2 D plus minus E ditambah 0,5 L. Nanti akan kita lihat tabelnya seperti apa. Dan alat sambung yang digunakan pada titik bowl adalah baut. Jadi jenis baut. Rencanakan batang tarik pada batang tarik yang satu. Satu tadi nilainya apa tadi? Nah, ini 100 yang paling besar, kan. Dengan menggunakan standar SKSNI 2002, yaitu Perencanaan Konstruksi Kayu Indonesia. Nah, dari sini kita identifikasi dulu, ya, apa saja yang sudah diketahui dari keterangan soal. Pertama mutu A, kayu mutu A, kemudian kekuatan E21, terus faktor koreksi CM, CT, CPT, CF, dan CRT itu 1. Lalu eh, jenis sambungan yang digunakan adalah sambungan baut. Yang ditanyakan, rencanakan batang tarik, yaitu batang nomor 1. Kemudian kita olah data, ya. Dari perhitungan sebelumnya didapatkan N1 atau gaya normal pada batang 1 sama dengan 100 kilonewton. Terus menghitung kuat tarik sejajar serat acuan atau FT
Kayu yang digunakan mutu E21, maka kita lihat tabel 2.1 pada buku teoritis kita ya. Tabel 2.1 nilai kuat acuan ini pada bahasan bab 2 ini, yaitu tabel nilai kuat acuan dalam satuan MPa berdasarkan atas pemilihan secara mekanis kadar air 15%. Nah, ini ada eh, beberapa macam nilai E, dan di soal disebutkan nilai E21, berarti pakai yang ini ya. Ini sebarisan ini E21. Untuk modulus elastisitas lentur nilainya 20.000 MPa. Kemudian kuat lentur nilainya 56 MPa. Kuat tarik sejajar serat 47, kuat tekan sejajar serat atau FC itu 40, kuat geser 5,9, dan kuat tekan tegak lurus serat 19 MPa. Hmm, Ini untuk ini sama saja ya. Ini untuk tabel yang dengan angka yang lebih jelas saya cari di tempat yang lain, tapi yang kutipan di buku adalah ini. Atau kita bisa geser ini juga, ya. Nah, untuk nilai yang lebih jelas. Ya, selanjutnya ini kutipan tadi ya dari baris yang kita tandai. Nah, yang kita butuhkan adalah FT, ini kan yang ditanyakan FT. Menghitung kuat tarik sejajar serat acuan atau FT. Lalu pada tabel 5.3 rasio tahanan untuk diketahui tadi mutu mutu kayu adalah mutu A ya. Ini mutu A. Maka kita lihat ini pilihannya ada 3 A, B, C. Karena A berarti nilai rasio tahanan adalah 0,8. Kelas A maka rasio tahanan kayu 0,8 sesuai tabelnya. Lalu FC aksen sama dengan FT kali rasio ketahanan kayu. FT tadi nilainya 47 tadi nih ya. Nah itu. Terus kali rasionya 0,8-nya. Menghitung tahanan tarik terkoreksi atau T aksen sama dengan FT aksen dikali AN. AN ini area neto ya, atau luas bersih. FT-nya sudah dapat 47, area neto belum tahu. Hmm. Setelah ini nilainya kita dapat kuncinya tahu di sini ya. Kemudian FT ini juga sama dengan perumusan Ariana itu dikalikan dengan CM, CC, CT, CP, CC, CF ya, dan CRT, serta kalikan dengan FT, eh, baru dikalikan dengan A neto. Nah, FT tadi diketahui dari sini, FT aksen nih, sorry. Lalu CM itu kan tadi eh, parameter yang bernilai satu semua. Artinya tidak ada koreksi pengurangan. Kemudian eh, dikalikan dengan nilai FT. FT-nya tadi nilai dapat dari tabel FT ini ya 47. Kuat tarik sejajar serat dikali dengan AN, lupa AN. Nah itu. Ini karena satu ya, dikali 47 ya 47. AN sama dengan 37,6.
37,6 sama dengan 47 AN, berarti AN saja tentu eh, sama dengan 37,6 bagi 47 ya. Menghitung kebutuhan luas neto atau luas bersih. Dari bagian pertama ya, dari kombinasi pembebanan yang digunakan, yang dipilih, bukan dipilih, ditentukan soal 1,2D plus minus E ditambah dengan 0,5 L. Nah, maka nilai faktor waktu atau lambda sama dengan 1 berdasarkan tabel 3.2 nih kabel yang ini. Ini yang dipilih, bukan yang dipilih, ditentukan tadi ya, 1,2D plus minus 1E plus 0,5 L nilainya. Nilai lambdanya sama dengan 1. Kemudian faktor reduksi atau theta 1 untuk tarik sama dengan 0,8. Didapat dari mana? Dari sini. Tabel 3.1 faktor tahanan. Untuk tarik, nilai theta tarik sama dengan 0,8. Lalu PU dari N1 dari apa namanya dari batang satu nilai PU-nya lebih kecil atau sama dengan lambda kali theta T dikali T aksen. Lambdanya 1 tadi, itu. Kemudian theta T-nya sama dengan 0,8. Dan T aksennya 37,6 yang ini tadi ya. Dikali dengan A neto. Nah, ini, nilai TU ini adalah nilai dari kuat tarik batang yang bersangkutan, yaitu tadi ditentukan berapa? M228. 22. Yang satu kan dari perhitungan sebelumnya 100 kilonewton. Nah, dalam newton saja, ubah dulu, ubah dulu satuan dari apa? Dari kilonewton ke newton, artinya dikalikan dengan 1000. 100 kilonewton sama dengan 100.000 newton. Nilai dari eh, nanti beban yang akan bekerja ya. Beban teoritisnya. Ini harus lebih kecil atau sama dengan eh, kemampuan kayu ya. Lambdanya tadi 1, teta T-nya sama 0,8 kali T aksennya 37,6 dikali AN, atau AN saja berarti 100.000 dibagi dengan 1/8 bagi 37,6 nih. Terus AN itu harus lebih besar daripada ini, dan kita bagi hasilnya 3.324,47 dalam satuan milimeter persegi. Nah, untuk menghasilkan luasannya sudah dapat ya, luasan sekian, dan luas untuk penampang kayu kan penampang eh, apa namanya, lebar alas kali tinggi ya untuk penampang segi persegi. Misalnya kalau kita coba eh, 5 5 senti atau 50 mili, maka H-nya 120 misalnya ya. Hasil kalinya 50 kali 120 sama dengan 6.000 milimeter persegi. Nah, ini sudah hampir 2 kali lipatnya ini. Berarti harusnya sudah mencukupi ya. Penampang dicoba 50 kali
120. Lalu kita cek ya, kontrol tahanan tarik batang. TU itu lebih kecil daripada lambda kali theta T dikali T aksen, di mana T aksen sama dengan FT aksen dikali A. TU tadi nilainya 100 kilonewton, kemudian lambda 1, theta T 0,8, T itu sendiri 37,6 eh, kali 0,75 dan kali 6.000. Ini yang udah kita dapatnya. Berapakah nilainya? Bukan kali, malah apa? Kali dalam kurung ini, kali lagi tutup kurung ini, kita buka. Cukup besar ya. Didapatkan nilai 135.360 berbanding 100. Nah, dengan demikian ini terpenuhi. Nilai 0,75 ini yang ditandai kuning adalah kalau 37,6 tadi nilai FT ya, Aksen, kemudian 6.000 nilai A, 0,75 ini adalah nilai aman. Maksudnya dari yang disyaratkan kita hanya ngasih 75% saja. Artinya masih punya, kalau keadaan itu sama, masih punya 25% lagi untuk perlawanan. Tentu saja nilai ini ya, kalau dibandingkan ini terlalu besar ya. Maksudnya kalau yang diminta cuma 100, ya selayaknya kita cuma ngasih 300 lah, atau misalnya hmm, 200 lah. Tapi yang dihasilkan ini adalah hampir 100 ya, 100 kali lipatnya. Nilai PU kita cek lagi. Ini, oh ya, ini tadi dalam kilonewton. Dalam kilonewton berarti ubah ke newton, dia dikali 1.000. Nah, 100.000 dibanding 135.000, ini cukup efisien. Cukup efisien dan eh, nilai amannya hanya 35%. Jadi safety faktornya 1,35. Kalau kita lihat penampang yang diberikan dalam contoh soal ini, yaitu 5:12 cm, itu sepertinya nilai yang kurus ya. Maksudnya bisa jadi batang kayu yang berpenampang seperti itu tidak stabil. Hmm, Mudah terjadi buckling atau apa. Yang ideal itu misalnya 2:3 misalnya, itu dia stabil. Tidak mudah terguling, tidak mudah apa istilahnya, melintir lah. Nah, ini kalau
Kalau targetnya misalnya adalah 3.000 ini, kita bisa ganti lagi dengan misalnya coba kalau misalnya 60 banding 100. Nah, sama kan 6.000 juga. Nah, tapi ini perbandingannya yang lebih ideal. Lebar ini 60, ke atasnya 100. Nah, dari sini pengecekannya sama juga ya. Sama masih di atas dari TU. Atau kalau kita ganti misalnya, hmm, kenapa ya? Imajiner saja misalnya 70, ininya 90. Nah, juga masih di atas. Nah, rekan-rekan sekalian, B dan H ini kita tidak bisa tentukan sembarangan, tetapi kita melihat yang tersedia di lapangan berapa. Maksudnya yang seperti ini 70 dengan 9 ini sulit kita mencari atau menemukan di pasaran itu, cari kayu yang ukuran berapa kata yang jual, ukuran 79. Maka agak sulit. Yang ada itu kayu itu misalnya 57, 88, 10-10 itu ya. Dan kalau kita minta yang custom seperti ini, biaya akan mahal. Yang akan lebih efisien kalau kita mengambil yang tersedia di lapangan, harganya murah karena itu pabrikan atau borongan ya kerjanya. Eh, Sehingga harganya tetap dan ya tidak perlu apa namanya merubah cara kerja tukang itu masalahnya. Nah, jadi dengan memprogram di Excel kita mudah mengutak-atik ini. Saya harap Anda juga membuatnya di program yang sama ya. Sehingga ketika bertemu dengan eh, permasalahan seperti ini, Anda bisa menggunakannya tanpa harus mengulang langkah-langkahnya. Cuma mengganti nilai pembebanannya saja, mengganti ya, mungkin dalam tabel ini akan digunakan angka-angka yang lain misalnya. Terus eh, pengembangan soal, apakah cukup waktu ini yang benar-benar cukup ya? Baik, saya lanjutkan. Ini soal yang tadi sudah selesai di sini ya. Saya lanjutkan dengan pengembangan soal saja. Bila batang satu menahan beban 8 ton, yang tadi kan ditentukan dia berapa tadi? 100 kilonewton tadi ya. Kalau yang ini disebutkan 8 ton. Kombinasi pembebanan yang dipilih adalah 1,4 D. Kemudian alat sambung digunakan baut. Jika penampang mengambil nilai B, penampangnya ditentukan B adalah 50 mm. Rencanakan berapa hanya. Dari ketentuan diketahui kombinasi yang digunakan 1,4 D. Maka faktor lambda kalau 1,4 D dari sini ya. Nih, 1,4 D berarti dia lambda 0,6. Catat dulu ya, 0,6. Kemudian faktor reduksi theta itu 0,8 berdasar tabel 31. Tabel 31 ini 32. Ini, ini tadi ya 0,8 untuk tarik. Kemudian gaya tarik terfaktor atau TU 8 ton atau 8 ton ini sama dengan 80 kilonewton. Kalikan dengan nilai G, ya G dianggap 10. 80 kilonewton sama dengan 80.000 newton. Nah, sementara FT tadi yang dari perhitungan sebelumnya 37,6 MPa.
Lalu dimensi kayu dapat dihitung dari kuat tarik sejajar serat TU lebih kecil dari lambda kali theta T dikali T absen. TU-nya 80.000, yang ini tadi yang Newton. Itu harus lebih kecil daripada 0,6 kali 0,8 kali 37,6 A neto, AN. Atau hasil kalinya 18,05 AN. Jadi AN sama dengan 80.000 bagi ini ya, 18,05. Hasilnya 4.472 milimeter persegi. Karena penampang kritis terjadi di daerah sambungan, pengurangan luas penampang akibat penempatan alat sambung baut adalah 25%. Ini pengaruh baut tadi ya. Nah, kalau dia baut, dia pengurangannya 20%. Kemudian dari mana ini? Dari sini. Sambungan baut 20 sampai 25%, di sini dipilih yang maksimal 25% pengurangannya. Maka A gross atau A kotor ya sama dengan 125% AN, karena pengurangannya tadi sudah 25 ya. Berarti A gross sama dengan 120% kali A netonya tadi yang ini, maka hasilnya 5.541 milimeter persegi. Ini sama dengan B kali H. Nah, sedangkan B sudah ditentukan tadi harus bernilai 50 milimeter. Berarti H nilai baginya ya 5.000 bagi ini. 5.000 sekian, 5.541 bagi 50, hasilnya 110,8 milimeter atau 11, ya 12-an lah, 12 sentimeter. Penampang yang dipilih adalah 50 kali 120 atau A-nya sama dengan 600 sama tadi ya. Kontrol tahanan tarik TU sama dengan dari kilonewton jadikan newton 80.000 sama dengan lambda 0,6, theta T 0,8, T absen 37,6 kali faktor pengamannya 0,75 kali AN 6.000. Hasil kalinya 81.216. Ini masih lebih besar daripada 80.000. Berarti penggunaan ini dimensi 50 kali 120 adalah aman. Nah, demikian untuk perhitungan tarik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan saya harus buru-buru mengakhiri karena hujannya sudah ada guntur-gunturnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.